Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pada pertemuan yang lalu dan akan beberapa lafaz-lafaz yang memiliki maksud yang sama, seperti ada ta'ah, istiqamah. Kemudian lewat pula inti pembahasannya bahwa hal-hal ini mempunyai dua pokok, dua pondasi, dua asas. Itu jangan ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua boleh ibadah kepada Allah kecuali hanya dengan ibadah kepada Allah dengan hawa. Dan beliau menyebutkan dalilnya. Beliau menyebutkan 3 ayat yang menjelaskan dua hal itu, yang mana 3 ayat ini berbeda. Ayat yang pertama yang disebutkan dulu menjelaskan bahwa dua hal ini adalah keberhasilan perjumpaan dengan Allah. Dan ayat yang kedua Al-Baqarah 112 menjelaskan bahwa dua hal ini adalah syarat diterimanya hala dan sekaligus jaminan tak ada takut dan tak ada sedih bagi mereka. Dan pada ayat yang ketiga yang disebutkan An-Nisa 125 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dua hal ini adalah pertanda lama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Baik. Dan telah lewat pada para pembahasan yang lalu, dua hal ini ya mempunyai lafaz beda-beda. Fal ya'mal amalan shalihan, syarat yang kedua ada hanya dengan apa yang disyariatkan, tidak hawa, sangkaan, bid'ah dan semacamnya. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini apa? Yang ibadah hanya kepada Allah. Man aslama wajhahu lillah. Ini apa? Yang ibadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan ihsan. Ihsan ini apa? Sama. Fal ya'malan shalihan. Ibadah di atas sunnah, lama dari kesyirikan. Baik. Kita lanjutkan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan pembahasan ini. Beliau berkata, wa kana Umar radhiyallahu an yaqul Allahumma ij'al 'amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Beliau berkata, adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sering doa, ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya sebagian, jadikanlah amalan itu betul-betul hanya untuk mendapatkan wajahmu secara murni, dan jangan kamu jadikan runtukkan amalanmu
untuk siapapun juga dalam perkara apa yang inginkan, agar supaya amalannya betul-betul berada di atas dua perkara ini. Soleh berarti di atas kebenaran, di atas menuntunkan, selamat dari berbagai bid'ah, dan agar supaya khalisah, supaya khalisah, betul-betul murni hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu agama yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Hudayl Ibn Iyad fi qawlihi ta'ala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Qala akhlasu wa aswabu. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabu? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Idza kana sawaba wa lam yakun khalisa lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Wal khalisu an yakuna lillah was sawabu an yakuna alayhi. Kata beliau rahimahullahu taala, berkata Al-Hudayl Ibn Iyad, seorang imam kaum yang hidup di dia wafat pada tahun 186 sallallahu alaihi wasallam. Beliau imam panutan ulama ahli hadis tengah zuhud. Beliau berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya dia uji kalian siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling ahsan, paling baik amalannya. Baik, ayat ini sehubungan dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Ya Allah, alladzi khalaqal maut, ya kematian, wal hayah, dan kehidupan ini. Dan maksud apa? Liyabluwakum ayyukum amala. Ayat ini menjelaskan maksud adanya kematian dan kehidupan. Kenapa ada kematian, kenapa ada kehidupan? Allah jelaskan liyabluwakum. Allah ingin bala kalian, Allah ingin coba kalian. Terlihat, terwujud ayyukum ahsanu amala, siapa yang ahsan, siapa yang ahsan, yang paling baik amalannya. Al-Hudayl Ibn Iyad menjelaskan apa maksudnya ahsan ini. Kata beliau, akhlasu wa aswabu. Yang ahsan adalah, yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Boleh sebutkan dua. Untuk menentukan amalan itu baik, boleh sebutkan dua. Ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Maka orang-orang bertanya kepada beliau, ya Aba Ali, kunyah beliau Abu Ali. Wahai Aba Ali, apa maksud akhlasu wa aswabu? Yang terikhlas dan yang benar. Apa maksudnya? Kata beliau, sungguh amalan itu jika khalisan, murni, ikhlas orang yang melakukannya, tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan jika amalan itu sawaban, benar amalannya, tapi tidak khalisan, tidak murni hanya kepada Allah, juga tidak akan diterima. Tidak akan pernah diterima sampai khalisan sawaba, terkumpul dua ini, murni dan benar. Al-khalis yang murni itu ayyakuna lillah, kalau hanya kepada Allah, tidak. Dan as-sawab yang benar itu ayyakuna ala sunnah, kalau amalan itu di atas sunnah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selamat dari berbagai lawan-lawan dari sunnah. Apakah dia hawa nafsu, sangkaan semata, mimpi bagi bid'ah dan yang semacam itu.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sempurna penjelasan akan dua pokok. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskannya, menyebutkan dua pokoknya, kemudian menyebutkan pendalilan ayatnya, kemudian menyebutkan pandangan para sahabat, murid-murid sahabat, imam-imam kaum muslimin setelahnya untuk memperjelas makna itu. Dengan demikian tidak ada keraguan akan dua pokok ini. Inilah agama. Disinilah kemuliaan, disinilah kewalian, disinilah agama. Di atas ini pula lah agama itu sempurna. Maksud adanya kehidupan dan kematian adalah agar supaya kita ada di atas dua perkara ini. Ikhlas Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, selamat dari syirik, dan betul-betul pada itu di atas sunnah Rasulullah SAW, selamat dari berbagai macam bid'ah. Inilah ibadah. Tidak akan pernah ada ibadah yang benar, diterima, lagi sempurna, kecuali harus berada di atas dua pokok-pokok ini. Sehingga kalau kita ingin melihat ibadah kita benar, lihat diri kita. Keikhlasannya gimana? Sudah selamatkah dari maksud-maksud yang lainnya? Syirik dalam berbagai macam, bagaimana benar tidaknya, di atas sunnah atau tidak? Sudah selamatkah dari berbagai sangkaan semata? Bid'ah, sekedar mimpi, sekedar kata orang, sudah selamat dari perkara-perkara itu? Lihat. Kalau tidak jamaah, berarti apa? Kita adalah orang yang tidak memperdulikan kemana perjalanan hidup. Kalau begitu, kita masih merupakan orang-orang yang tertidur. Dalam keadaan di sekelilingnya sudah dapat ancaman-ancaman yang bisa mengancam dia. Keadaan sudah sangat mengerikan sementara dia belum sadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang masuk pembahasan selanjutnya. Kata beliau, fa in qil fa idza kana jami'u ma yuhibbuhu Allah dakhilan badah فلماذا عطف عليها غيرها قوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه قول نوح فاعبدوا الله واتقوه وأطيعون وكذلك قول غيره من الرسل. طيب. Kata beliau, fa in qil, jika ada yang bertanya. Lihat pertanyaannya. Fa idza kana jami'u ma yuhibbu Allahu dakhilan fi ismil ibadah. Maka jika semua yang Allah cintai masuk pada kata ibadah, yang sudah lewat, kita pahami ibadah adalah menjami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kata yang melingkup semua yang Allah ridai. Sekarang ada yang mau mempermasalahkan ini. Jika ada yang bertanya, jika semua yang Allah cintai itu sudah masuk pada kata ibadah, maka kenapa Allah masih mengatafkan, mengikutkan setelah kata ibadah selainnya, padahal yang selainnya juga itu Allah cintai? Lihat lebih jelas pada contoh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu na'budu, kami beribadah. Dan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami isti'anah, melakukan minta pertolongan. Titik sanggahannya, kalau isti'anah, kalau ibadah mencakup semuanya dan mencakup juga isti'anah, kenapa isti'anah disebutkan lagi setelahnya, diatofkan lagi? Hanya kepadamu kamu beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa disebutkan lagi? Mungkin sebagian antum sudah bisa menjawab. Kita biasa sebutkan pembahasan ini. Orang ini asalnya memahami kalau diatofkan maka harus berbeda, bukan dia. Seperti kalau dikatakan datang Ali dan Muhammad. Kalau dikatakan dan, itu kan mengatofkan. Telah datang Ali dan Muhammad. Berarti kata Muhammad ini diikutkan pada Ali dalam hal datang.
Ali itu bukan Muhammad. Muhammad itu bukan ini asal pikirannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini pernyataan. Tapi disusul juga dengan persis selanjutnya. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau begitu ibadah bukan isti'anah. Kalau ibadah bukan isti'anah, maka tidak semua yang Allah cintai itu masuk pada kata ibadah. Disebutkan. Ya, dan juga sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya kepada nabinya. Allah berfirman kepada nabinya, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi." Dua perintah di sini. Fa'budhu, maka beribadalah kepada Allah. Menyusul perintah wa dan tawakkal 'alaihi, bertawakallah. Kalau tawakal sudah masuk, ya kenapa diulang lagi di sini? Kalau begitu, tawakal itu bukan ibadah. Kalau begitu, tidak semua yang Allah cintai itu dikatakan ibadah. Ya, buktinya apa? Tawakal dikeluarkan. Baik. Dan perkataan Nabi Nuh, wa'budullah wattaquh wa ati'un. Lihat, wa'budullah, perkataan Nabi Nuh mengajak kaumnya. Wa'budullah, sembah Allah. Perintah ibadah, beribadahlah kepada Allah. Disusul wattaqu, bertakwalah kepadanya. Disusul wa ati'un, dan taatlah kepada. Demikian perkataan nabi-nabi selain Nabi Nuh juga mengucap pada kaumnya. Baik, ini sanggahannya. Qila, maka dijawab, hada lahu nadha'ir kama fi qawlihi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal fahsya'u minal munkar كذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان والبغي من المنكر كذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وإقامة الصلاة من أعظم النسك بالكتاب وكذلك قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعد الآخر فيعرف عليه تخصيصا له بالذكر كونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka dijawab bahwa hal yang semisal ini mempunyai banyak contoh. Beliau belum langsung jawab, bahkan mendatangkan contoh yang lebih banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari al-fahsya', dari perbuatan fahsya, keji. Fahsya itu yang keji-keji, yang tidak enak dilihat, keji, menjijikkan didengar. Masuk di dalamnya zina, minum narkoba dan yang macam itu fahsya seluruhnya. Liwat, homo, itu fahsya seluruhnya. Wal munkar, dan kemungkaran. Salat mencegah dari perbuatan fahsya dan al munkar. Padahal fahsya itu bahagian dari kemungkaran. Iya kan? Jelas fahsya bagian dari kemungkaran, tapi di sini diatofkan, bahkan dia duluan disebut. Ya, dan sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Sungguh Allah memerintah, lihat perintahnya Allah, bila adil, untuk adil, wal ihsan, dan untuk melakukan kebaikan, serta memberi kerabat dekat. Dan Allah melarang dari al-fahsya dan kemungkaran serta al-baghi, terlampauan batas. Memberi kerabat dekat itu merupakan bahagian dari keadilan dan berbuat baik. Sebagaimana fahsya dan baghi juga merupakan bahagian dari kemungkaran, tetapi diatofkan, digandengkan. Ini beliau ingin memahamkan bahwa penggandengan ini tidak mengharuskan dia berbeda. Tidak mengharuskan dia tidak masuk ke dalam lingkup yang lebih umum. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah." Al-A'raf 107.
dan orang-orang yumasikuna bil kitab, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Menegakkan salat merupakan sebesar-besar bentuk berpegang teguh di atas kitab Allah. Tapi di sini di atas. Kalau itu tidak mengharuskan, harus keluar. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang para nabinya. Allah menjelaskan sifat para nabinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka dulunya di dunia yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang rafil khairat, dalam berbagai kebaikan. Dan lihat sifat selanjutnya, wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka itu berdoa, meminta, memohon kepada kami dalam keadaan raghaba, mengharap, wa rahaba, dan takut. Doa mereka dalam keadaan raghaba dan rahaba itu masuk dalam al-khairat yang mereka berlomba di dalamnya. Jelas? Baik. Jadi ini sebenarnya pencontohan ini sudah menunjukkan jawaban. Jadi datangkan saja yang semisal itu supaya dipahami. Kalau tidak, apa yang kamu pahami tidak harus seperti itu. Jadi datangkan yang semisal itu. Seperti kalimat ihsan. Ita'idil qurba jelas masuk di dalamnya. Semua orang memahami. Memberi kerabat dekat itu jelas masuk ke dalam ihsan, berbuat baik. Tapi kenapa diatofkan? Kalau sesuai dengan paham kamu, maka berarti memberi kerabat dekat bukan ihsan. Sementara ayat jelas berbunyi seperti itu. Kalau begitu, ada paham yang perlu dipahami lebih jauh. Tidak semua yang diatofkan itu mengharuskan berbedakan dia. Baik. Karena itu beliau jelaskan lebih jauh. Wa amsalu dzalika fil Qur'ani katsir. Contoh yang semisal ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Beliau mulai jelaskan rahasianya. Wa hadzal bab yakunu taratan ma'a kauni ahadihima ba'da al-akhar yu'tafu 'alayhi takhsisan lahu bid-dzikr. Kaunihi matluban bil ma'na al-'am wal ma'na al-khas. Kata beliau, bab ini, jadi yang semisal ini mengatofkan sesuatu, padahal dia adalah bahagian dari sesuatu itu, tapi dia atofkan, saling digandengkan dalam kalimat, itu dimakan takhsisan lahu bidzikr, untuk mengkhususkan dia dalam penyebutan. Kenapa? Sebab yang dikan ini dituntut dalam makna umum dan dalam makna khusus. Seperti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguh Allah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat al-ihsan, kebaikan. Dalam kalimat ihsan ini umum, ya. Di dalamnya sudah terkandung apa? Kebaikan terhadap kerabat. Berhubung berbuat baik terhadap kerabat itu sangat luar biasa ihsannya, maka dia disebutkan lagi secara khusus. Sebutkan lagi secara khusus. Sampai seorang sahabat ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ke dalam jenjang albir, jenjang berbuat baik albir, sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Ini jenjang infak tingkat tinggi ini. Seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya dengar ayat ini dan harta saya yang paling saya cintai adalah kebun yang sangat baik, yang di dalamnya terdapat air yang sangat tawar, sangat enak. Ini saya serahkan untukmu ya Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ambil, diserahkan ke mana? Nabi bagi ke kerabat-kerabat, Nabi arahkan ke kerabat. Sahabat yang lain menyangka dirinya akan meninggal di Mekah. Sementara dia mempunyai harta yang sangat banyak, anaknya hanya seorang wanita. Dia tanya Nabi, gimana ya Rasulullah? Kamu berikan semua harta saya ini, hanya seorang wanita saja. Setengahnya ya Rasulullah. Wah, setengahnya tidak. Bagaimana kalau sepertiganya? Sepertiga. Kata Nabi, sepertiga itu banyak. Tapi Nabi tidak larang. Tapi Nabi bilang, itu banyak itu. Padahal untuk seorang wanita, harta yang sangat banyak. Nabi larang. Kenapa? Karena Nabi inginkan kamu berikan kepada kerabatmu, pada anakmu, tanggungan,
Itu lebih baik kamu tinggalkan dalam keadaan mereka punya daripada mereka apa? Sepeninggalmu meminta-minta pada manusia. Baik. Jadi ini contoh-contoh. Walladzina yumassikuna bil kitab. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, berpegang teguh dengan Alkitab dalam bentuk mengamalkan ajaran kitab Allah yang terhebat, yaitu salat, menegakkan salat, adalah sehebat-hebat bentuk berpegang teguh dengan kitab Allah, maka dia disebutkan juga bergandengan wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Dia masuk ke dalam berpegang teguh dalam kitab, tetapi dia dikeluarkan dalam penyebutan untuk mengkhususkan dia. Mengkhususkan dia. Ini ilmu dalam memahami ayat-ayat. Demikian yang lainnya. Seperti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pada kalimat kemungkaran, al-fahsya' sudah masuk di dalamnya. Hanya berhubung kemungkarannya, fahsya' itu sangat menjijikkan, betul-betul nampak mungkarnya, dia disebutkan juga bergandengan. Bukan artinya dia bukan kemungkaran, tetap dia kemungkaran, tetap dia bahagian dari kemungkaran, tetapi disebutkan untuk takhsisan lahu bidzikr. Ini diantara maksudnya. Khususkan dia dalam penyebutan. Karena apa? Dia diharapkan dipahami, dimengerti dalam makna umum dan dalam makna khusus. Ya, sama yang di atas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan artinya isti'anah, minta pertolongan, tidak termasuk dalam ibadah. Tidak, dia masuk dalam ibadah. Hanya minta tolong itu sehubungan dengan ibadah merupakan ibadah besar. Minta tolong itu merupakan ibadah besar yang harus sudah bisa dipahami pada kalimat iyyaka na'budu. Tapi karena hebatnya betul-betul ingin dipahami, jadi keluarkan. Jadi ungkap kembali agar supaya terpahami secara khusus wa iyyaka nasta'in. Dan ini jelas, sebab bagaimanapun orang dalam beribadah tidak akan pernah ada orang yang bisa beribadah kecuali hanya dengan kekuatan ibadah isti'anahnya, kekuatan permintaan tolongnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan bisa beribadah. Apalagi mau menjadikan ibadahnya diterima, apalagi mau sempurna, apalagi mau semakin hebat, apalagi mau semakin luar biasa, kecuali hanya dengan pertolongan yang kita sembah, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadalah engkau kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Ketawakkalan diungkap padahal dia sudah masuk ke dalam ibadah. Masuk ke dalam ibadah. Kenapa? Sebab tawakal mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa, khusus dalam ibadah. Demikian yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, wa taratan dilalatul ismi tatanawwa'u bihal al-infirad wal iqtiran. Fa idza ufida amma wa idza qurina bi ghairihi khussa. كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين فقيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما. Baik. Perhatikan. Dan kadang dilalah sebuah kata, arah, makna, maksud sebuah kata itu berbeda-beda disesuaikan dengan bersendirinya dan bergandengnya kata itu dengan yang lain. Sehingga ketika kata itu disebutkan secara bersendiri, maka dia melingkup makna umum. Dan ketika digandengkan dengan selainnya, maka dia mempunyai makna yang khusus. Ini juga metode. Seperti kata al-faqir dan kata al-miskin. Kata faqir dan kata miskin.
Tak kala satu dari keduanya dipisah, disebut secara tersendiri, maka tiap-tiap kata ini sudah melingkup yang lain, maknanya umum. Seperti Al-Baqarah 273. Kata fakir disebutkan tersendiri, tidak bergandengan dengan kata miskin. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, mereka-mereka yang terkurung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakir di sini sudah mencakup orang-orang miskin. Sebab apa? Ini masuk ke dalam penyebutan dilalah. Kata yang ketika disebutkan bersendiri, maka dia mencakup yang lainnya. Kata miskin disebutkan tersendiri juga dalam surah Al-Maidah ayat 89. It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Ini sehubungan dengan kafarah sumpah. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Pilih salah satunya. Bayar kafarah sumpah. Sumpah yang tidak dilakukan atau ingin dibatalkan. Memberi makan 10 orang miskin. Kata miskin di sini sudah mencakup orang-orang fakir. Sebagaimana kata fakir di atas sudah mencakup orang-orang miskin. Tapi ketika digandengkan, maka fakir dalam makna tersendiri khusus, miskin dalam makna yang berbeda. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sampai akhir ayat. Sungguh sedekah-sedekah itu tidaklah diperuntukkan kecuali hanya kepada satu, lil fuqara, orang-orang fakir. Dua, al-masakin, orang-orang miskin. Kalau di sini berbeda, dua jenis ini. Fakir beda dengan jika disebutkan bersendiri, maka dia sudah mencakup yang lainnya. Fakir dan miskin perbedaannya kan dari sisi apa? Ada beberapa perbedaan yang jelas dari sisi ada yang miskinnya, kalau kita katakan ada yang miskinnya mungkin betul-betul tidak punya. Ada yang miskinnya beberapa hari dapat, tetapi selanjutnya habis-habisan lagi. Tetap miskin. Jelas berbeda-beda. Kefakirannya juga seperti itu. Ini perbedaan kata miskin dan fakir. Baik. Ini yang kedua ini yang boleh sebutkan ini. Ini pembahasannya luas. Ini pembahasannya luas. Seperti kalimat-kalimat iman dan amalan soleh. Iman dan amalan soleh. Ketika kata iman disebutkan secara bersendiri, maka di dalamnya sudah terkandung amalan soleh. Demikian pula amalan soleh ketika disebutkan secara tersendiri, maka keimanan sudah termasuk di dalamnya. Tapi ketika disebutkan bergandengan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, maka iman yang berhubungan dengan batin, wa amilus solihat, maka ini berhubungan dengan amalan-amalan yang nampak. Jelas? Tapi ketika disebutkan bersendiri, iman tersendiri, maka iman mencakup apa? Yang di dalam dan yang di luar. Demikian pula amalan soleh ketika disebutkan bersendiri, maka apa? Mencakup yang di dalam dan di luar. Ini iman dan amalan soleh. Demikian pula penggunaan kata iman dan Islam. Kata iman dan Islam. Ketika iman disebutkan, maka dia sudah mencakup Islam. Ketika Islam disebutkan bersendiri, dia sudah mencakup iman. Tetapi ketika digandengkan, sebagaimana Nabi gandengkan. Dalam hadis Jibril ditanya. Jibril tanya, apa itu Islam? Kemudian tanya juga, apa itu iman? Disebutkan. Maka Nabi sebutkan Islam itu apa? Rukun Islam yang nampak. Syahadat, kemudian apa yang nampak? Salatnya, puasanya, zakatnya. Kemudian ketika ditanya apa itu iman, Nabi tidak sebutkan salat. Dalam makna ini, tapi disebutkan perkara-perkara yang wajib diimani, keimanan kepada Allah, para malaikat dan seterusnya. Tapi dalam lafaz-lafaz Quran dan hadis Nabi SAW yang lainnya, kata iman sudah mencakup salat. Ketika disebutkan bersendiri, dia sudah mencakup salat, mencakup semua amalan yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula kata amalan soleh, dia sudah mencakup iman. Keimanan kepada Allah, para malaikat dan seterusnya. Jelas ya? Ini faedah ini.
Jadi ini sama dengan penyebutan ini. Jadi ada kadang kata-kata, memang disebutkan bergandengan, dan memang dengan penggandengannya melahirkan dua hal yang berbeda. Tapi ketika disebutkan bersendiri, dia sudah mencakup kalimat yang lainnya. Kalau yang di atas disebutkan bergandengan, dan dia masuk ke dalam kalimat yang merupakan gandengannya, kenapa disebutkan? Karena diinginkan pengkhususannya. Karena diinginkan supaya dia lebih khusus makna. Jelas ini? Iya. Paham tidak? Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, alhamdulillah juga. Baik. Iya. Dia lanjutkan. Lanjutannya ini lebih rumit ya. Lanjutannya ini lebih rumit ini. Sebab ini membahas syubhat yang tadi itu. Kalau yang tadi sudah tidak dipahami, yang tadi khusus dan umum tidak dipahami itu tadi. Iya, ini sekarang mau dibahas, ada yang mengkater, ada yang mengkritik khusus dan umum lagi. Ini mau dibahas lagi nih. Baik, kita baca saja. Kalau antum paham, alhamdulillah. Kalau tidak, ya alhamdulillah juga. Ya, so Nabi tuntunkan kalau tahmid itu, ya, yang menggembirakan dan tidak menggembirakan. Iya. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji karena kita manusia memang berbeda-beda. Iya. Ada yang bagus daya tangkapnya, ada yang setengah-setengah dan rendah daya tangkapnya. Baik. Tapi tidak mutlak yang rendah daya tangkapnya itu. Yang rendah daya tangkapnya, iya, adalah orang-orang yang rendah dukanya nantinya di surga, tidak mutlak. Yang diinginkan lebih jauh adalah bagaimana menyikapi apa yang ditangkap. Ukurannya itu tadi, keikhlasan dan betul-betul mau ikut di atas sunnah. Ini terserah daya tangkapnya bagaimanapun derajat daya tangkapnya, tetap bisa masuk di atas dua ini. Orang gunung, orang kota, orang laut, orang udara. Laut, darat, udara, terserah dimanapun dia berada. Dua asal ini yang merupakan ibadah, semuanya bisa menerapkannya. Memurnikan hanya kepada Allah, kembali kepada pribadi masing-masing. Ingin memurnikan, jadi kembali kepada keimanan, penerimaan. Itu kembali kepada fitrah. Dan semua manusia lahir di atas fitrahnya. Semua manusia lahir di atas fitrahnya. Hanya ada yang menjaga fitrahnya dan memperhebat fitrahnya dengan sesuatu yang sejalan dengan fitrah, dengan ilmu yang bermanfaat, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, sehingga semakin bersih, semakin baik. Ada yang mengotorinya. Baik. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. طيب baca terus agak. Kata beliau, waqad qil. Mungkin ada yang akan mengatakan yang khusus yang diikutkan kepada yang umum, maka dia tidak akan masuk ke dalam keumuman ketika bergandengan. Sehingga dia masuk ke dalam bab ini. Bab iqtiran, pergandengan. Contoh yang kedua, kalau bergandengan berbeda kan? Iya. Ketika bergandengan berbeda. Dia menginginkan, kalau yang khusus digandengkan kepada yang umum, maka seperti itu dia. Kata Syekh, "At-hadza laysa laziman." Yang ini tidak harus. Sebenarnya hampir mirip dengan awal, hanya ini memperjelas. Ini tidak harus. Beliau datangkan dua ayat untuk membungkam ini. Supaya tidak harus. Supaya jelas tidak harus. Al-Baqarah 97. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli. Siapa yang merupakan musuh bagi Allah, dan malaikatihi, para malaikatnya, dan rusulih, dan rasul-rasulnya. Ada lagi setelahnya. Dan Jibril wa Mikail, dan Mikail. Jibril dan Mikail masuk dalam malaikat?
Jelas-jelas masuk? Iya. Dia khusus. Kalau sudah disebutkan umum, malaikat. Kalau begitu tidak harus malaikat, kalau begitu bukan Jibril. Iya. Mikail itu bukan malaikat kalau begitu. Kalau diikutkan dengan makna ini. Contoh yang kedua, Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian minan nabiyyin, dari para nabi. Kami mengambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian mereka. Tiap-tiap nabi diambil perjanjiannya. Kalau nabi mencakup semua rasul kan? Iya, sebab nabi lebih umum. Pokoknya semua nabi. Nabi Muhammad nabi, Nabi Nuh nabi, Nabi Ibrahim nabi, Nabi Isa nabi, Nabi Musa nabi. Iya, semua nabi. Iya, kami telah mengambil mitsaq. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Kemudian setelah itu Allah gandengkan. Wah, dan kami mengambil juga minka, dari engkau Nabi kita Muhammad sallallahu. Wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh juga. Wa Ibrahim, dari Ibrahim. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa bin Maryam. Apakah mereka bukan nabi? Padahal ini diatofkan, diikutkan. Para nabi kan umum. Iya. Engkau Nabi Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ini khusus. Dan bersamaan dengan itu dia tetap, mereka seluruhnya adalah para nabi dan tidak berbeda. Jelas? Tidak berbeda. Kenapa disebutkan bergandengan? Itu tadi, diantara maknanya. Ingin mengkhususkan mereka. Hanya yang disebutkan secara khusus ini 5 ini. Ulul azmi, Nabi kita. Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 ulul azmi. Dikeluarkan, dia disebutkan. Sebab apa? Mereka adalah para nabi dan rasul yang khusus, yang termulia. Makanya para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa ulul azmi dari para rasul adalah mereka ini. Ini yang termulia, ini yang terbaik. Sebab apa? Allah sudah sebutkan para nabi, tapi bersamaan dengan itu mereka dikeluarkan. Padahal mereka sudah masuk di dalamnya. Kemudian mereka disebutkan lagi berulang untuk menegaskan khususnya mereka dalam kedudukan sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, dengan demikian kita bisa memahami bahwa kata ibadah ketika digandengkan dengan hal-hal lain yang Allah cintai, tidak mengharuskan bahwa hal itu bukan ibadah. So ini perlu ya, sebab kata ibadah masuk dalam kata ibadah, maka lihat ketentuan ibadah. Murni hanya kepada Allah, kapan kepada selain Allah, maka apa? Syirik. Ini penentuan itu ibadah atau tidak, ini perlu. Penentuan hal itu ibadah atau tidak, perbuatan itu ibadah atau tidak. Kalau dia ibadah, maka itu maksud kita dicipta. Harus ditegakkan. Dan harus pelaksanaannya tegak di atas 2 ini baru teranggap ibadah. Murni hanya kepada Allah dan terjaga kepada selain Allah. Dan di atas aturan Nabi Muhammad SAW dan terjaga dari aturan-aturan yang lainnya. Baru teranggap ibadah. Ini perlu. Jadi kalau misalnya fa'budhu wa tawakkal alaih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang memisahkannya nasta'in bukan ibadah. Berarti bahaya nanti. Tidak apa-apa minta pertolongan ke kuburan. Sebab kan tidak harus pengkhususan. Yang harus pengkhususan kan kalau ibadah. Tidak. Isti'anah masuk ke dalam ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat besar. Makanya dia digandengkan dengan keumumannya. Jelas ya? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah hanya kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Tawakal ini sudah mencakup ibadah. Kalau mencakup ibadah, maka apa? Dia masuk ke dalam aturan ibadah. Harus tegak di atas 2 asal ini. Tegakkan hanya kepada Allah. Jaga dan jaga, jangan sampai kepada selain Allah. Dan harus di atas aturan Rasulullah SAW. Jangan sampai tawakal itu keluar dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Dan juga kita sudah mendapatkan 2 ilmu yang penting tentang penggandengan. Memang ada kadang 2 hal bergandengan dan dia berbeda. Ada juga 2 hal bergandengan, dia berbeda ketika digandengkan memang. Tetapi ketika disebutkan secara bersendiri, maka dia melingkup yang lainnya, gandengannya. Jelas? Yang menjadi titik pembahasan kita lebih dalam
adalah ini yang ketiga. Perkara digandengkan sementara dia masuk. Dia terlingkup ke dalam sesuatu yang merupakan gandengannya. Kenapa digandengkan? Padahal dia sudah masuk di situ. Kenapa disebut lagi? Dengan berbagai maksud. Di antara maksudnya, karena kekhususan dia. Sebab ingin ditekankan maknanya. Supaya betul-betul orang pahami maknanya. Dalam kalimat umum dan dalam kalimat khusus. Lihat ini. Dan ini yang masuk ke dalam pembahasan kita lebih dalam. Kalimat ibadah disebutkan, kemudian digandengkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Digandengkan dengan perbuatan-perbuatan lain yang Allah juga cintai. Perkara itu juga merupakan ibadah. Kenapa? Sebab dia masuk ke dalam kategori yang ketiga. Dan contoh-contohnya sangat banyak. Contoh yang tidak bisa dilepas adalah kalimat itu. Kita datangkan bahwa ini berada di atas kaidah keumuman dan kekhususan itu tidak mengharuskan perbedaan. Bahkan banyak sesuatu yang khusus digandengkan dengan yang umum dengan maksud untuk memuliakannya. Seperti itu, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam. Baik, ini dulu ikhwan. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi berjumlah 1.300 orang. Ini hadisnya lumayan. Setelah Anda tahu ini, yang ada hadisnya sahih, yang Rasul. Ada hadisnya sahih. Rasul, jumlah Rasul 313. 313 Rasul. 313 Rasul. Nabi lebih banyak. Berapa jumlah Nabi? Ada juga hadis riwayat lain bersamaan dengan penyebutan Rasul disebutkan juga penyebutan Nabi. Hanya hadisnya yang diperselisihkan sahih tidaknya. Sebagian menguatkannya, sebagian melemahkan. Yang teringat jelas sekarang, yang jelas sahih hadisnya, kuat hadisnya, buatkan ulama-ulama terdahulu dan diantaranya yang sekarang Syekh Nasruddin Albani, Syekh Muqbil juga menguatkannya. Rahimahullahu ta'ala, bahwa jumlah Rasul dalam hadis itu 313. Wa amila salihan. Perbedaannya pada kata amalan. Satu tidak menyebutkan amalan, satu menyebutkan amalan. Perbedaan yang kalau dari perbedaan i'rabnya, amalan itu adalah masdar. Masdar mutlak. Solihan adalah sifat dari amalan. Solihan itu adalah sifat dari kata amalan. Pada contoh yang kedua, kata amalan tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kata amalan tidak disebutkan. Atau contoh pertama kata amalan tidak disebutkan. Langsung solihan saja. Wa amila solihan. Tidak disebutkan amalan. Disebutkan lagi amalan. Jadi yang pertama itu, yang disebutkan amalan solihan. Amalan adalah masdar. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Dari amila. Kata kerjanya. Kemudian solihan sifat dari amalan itu. Pada contoh yang kedua, kata amalan tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya sifatnya solihan. Yang disebutkan hanya sifatnya solihan. Ini i'rabnya. Adapun maksudnya bisa dilihat beberapa maksud di antaranya. Di antaranya penggabungan ini ketika kita mendapatkan kata solihan, maka kita bisa memahami bahwa solihan di sini adalah sifat dari kata amalan. Dengan apa? Dengan melihat ayat yang lain. Atau kita bisa mengambil ilmu di sini bahwa betul-betul amalan itu harus disifati dengan kalimat solihan. Sebab apa? Sebab dalam dua bentuk ini kata solihan harus disebut. Adapun amalan tidak. Sementara kebanyakan orang prioritasnya apa? Beramal dan beramal, tidak memprioritaskan kesolehan amalan. Sementara dalam ayat itu prioritasnya adalah kesolehan amalan, bukan sekedar beramal. Itu diantara faedahnya penyebutan begitu.
Hanya kalau dalam sisi i'rab, masdar, apa makna masdar itu? Iya, masdar itu bermakna penguat. Iya. Kalau saya katakan misalnya, darabtu darban. Iya. Akaltu aklan, nasartu nasran. Iya. Saya memukul darban. Kalimat darban ini masdar sama amalan. Amila amalan. Iya. Ini sama begini. Darabtu darban, saya memukul darban. Artinya apa? Saya memukul, betul-betul memukul. Perbuatan kerja ini betul-betul terlaksana. Akaltu aklan, saya telah makan. Ketika saya katakan aklan, maka kalau saya katakan akaltu, saya sudah makan. Bisa dipahami maknanya? Tapi ketika saya katakan akaltu aklan, maka mempunyai kandungan makna yang lebih dalam. Menekankan bahwa betul-betul telah makan. Jelas ini? Itu sekedar amalan ya, amalan. Itu makna amalan. Jadi kalau amilu amalan, berarti apa? Betul-betul mengamalkan. Tetapi ternyata di dalam Islam bukan sekedar betul-betul mengamalkan yang diinginkan, harus kesolehan. Bahkan ini yang ditekankan lebih dalam. Hanya ilmu tentang itu lebih dalam harus dilihat bentuk kalimat sebelumnya sebenarnya, kalimat sebelumnya dan setelahnya.